time value of money atau nilai waktu uang. Jadi uang itu punya nilai waktu gitu. Dari kalau rupiah ya terutama ya, dari waktu ke waktu itu kan nilainya semakin lama semakin turun tuh. Saya dulu waktu SD cuma 5 rupiah uang sakunya itu, 5 rupiah. Ya Anda bayangkan sekarang seperti apa gitu. Juga pernah mengalami premium, ya dulu belum ada Pertalite, Pertamax, premium namanya itu 1 liternya 500 rupiah, pernah juga itu saya mengalami itu. Nah ini kita akan bicara itu, kenapa seperti itu gitu ya. Nanti juga kita akan ada topik tentang interest atau tentang bunga ya. Jadi konsep dasar dari nilai waktu itu baik di akuntansi maupun di finansial, di keuangan itu adalah merujuk hubungan antara ya, waktu dengan uang. Hubungan antara waktu dengan uang itu di sini dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa 1 rupiah yang diterima hari ini itu lebih berharga dari 1 rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Sehingga kemudian kalau Anda ikut arisan itu, kalau boleh milih Anda mau yang pertama apa yang terakhir? Berarti Anda nggak baca ini nih. Berarti Anda belum menguasai atau belum tahu atau belum paham konsep dari nilai waktu uang gitu ya. Jadi kalau terakhir Anda ingin dapatkan arisan, padahal misalnya arisannya dapatnya 1 juta tuh ya, nah, di bulan terakhir Anda dapat 1 juta tuh, putaran ke-10 katakan seperti itu. Nilai emas 1 gramnya 1 juta. Jadi Anda dapat 1 juta di bulan ke-10 karena dapat arisan itu seharga 1 gram emas. Padahal kalau di putaran pertama, di bulan pertama dapat 1 juta, itu harga emas hanya 850. Berarti sebetulnya pilih yang pertama apa yang terakhir? Gitu ya. Maksudnya bahwa 1 rupiah yang diterima hari ini lebih berharga dari 1 rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Gitu ya, konsep dasar dari waktu itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada bunga yang di situ ada melekat bunga ya. Yaitu bahwa bunga itu adalah atau interest itu adalah pembayaran untuk pemakaian uang. Ini yang pengertian dasar dari interest itu adalah seperti itu, pembayaran untuk pemakaian uang. Jadi dalam hal ini di sini bunga itu, interest itu, jadi kita bicara tentang bunga tadi ya, karena waktu itu atau nilai waktu dari uang itu ada pengaruh dari bunga gitu ya. Jadi bunga itu merupakan kelebihan kas yang diterima atau kelebihan kas yang dibayarkan kembali. Itu 2 hal yang bertolak ya. Kelebihan kas yang diterima, jadi kalau Anda menerima ada kelebihan kas itu bunga, nanti kita kita bahas lagi. Atau kelebihan kas yang dibayarkan kembali untuk dan atas jumlah yang diinvestasikan. Jadi kalau Anda menginvestasikan, katakan 1 juta, dapat kemudian 1.050.000, itu adalah kas yang diterima. Kelebihan kasnya adalah 50. Itu adalah karena adanya interest gitu loh. Ya. Atau dipinjam. Jadi kalau Anda misalnya pinjam ke teman Anda 500.000, nanti Anda kembalikan lagi 525.000. 25.000 itu adalah kelebihan kas yang dibayarkan karena Anda pinjam. Dari apa? Dari pokok. Kalau investasi tadi adalah 1 juta nilai pokoknya, prinsipalnya, dapat 1.025.000. Kelebihan kas 25 itu adalah interest. Atau Anda meminjamkan tadi 500.000 ke teman Anda, kemudian dapat 525.
pokoknya adalah atau prinsipalnya adalah 500 kalau untuk yang ini tadi contohnya ya. Oke, jadi kemudian kalau Anda suatu saat teman Anda misalnya pinjam uang ke Anda 100.000 katakan, kemudian katanya akan dikembalikan di bulan depan, Anda minta berapa? 100.000 berapa? 100.000 berapa? Ya 100.000 aja lah ya, nggak usah di bunga ini gitu. Ini saya cuma kita pelajari saja bunga itu sifatnya seperti itu gitu ya. Saya tidak mengajarkan Anda untuk menerapkan bunga. Atau misalnya Anda tadi kasih 100.000 dengan ngomong nanti kalau kembali nanti 1 bulan lagi kalau kembali traktir 1 mangkok bakso ya, itu bunga juga tuh. Gitu loh ya. Tetapi kalau kemudian Anda dari awal tidak ngomong, nggak ada akad, kemudian teman Anda ngajak Anda keluar gitu, ngajak Anda makan bakso misalnya, kemudian di situ dikembalikan uang 100.000 itu nggak masalah ya, karena Anda dari awal nggak ngomong kok ya. Atau misalnya ada teman Anda yang mau ke Bali ikut KKL gitu ya, pinjem tas ke Anda misalnya gitu ya, Anda pinjem sambil ngomong misalnya kembalinya bawa salak ya misalnya, saya salak Bali misalnya, atau apalah, atau kaos lah, itu juga bunga sebetulnya ya. Bunga kan sifatnya masih remeng-remeng gitu ya. Kecuali kalau Anda ya apa namanya meminjamkan tas ya sudah bilang ya pinjamkan aja gitu, nggak usah ngomong gitu ya. Tapi kemudian saat kembali Anda dikasih salak atau dikasih kaos ya terima saja, kalau itu bukan bunga kan gitu ya. Itu rezeki kita gitu. Gitu ya. Nah, itu bunga itu seperti itu yang akan kita bahas. Kita sekedar tahu ya, oh bunga itu seperti itu. Contohnya adalah kalau misalnya Citibank, ada ya Citibank ya, benar-benar ada ya Bank Citibank itu ya. Citibank meminjamkan $1.000 kepada Anda dan meminta Anda untuk membayar kembali nanti kalau sudah jatuh tempo sebesar $1.150. Jadi Anda dapat 1.000, nanti suatu saat jatuh tempo dalam 1 atau 2 periode mengembalikannya itu 1.150, maka 150-nya tadi ya itu ya kelebihan kas yang dibayarkan kembali itu. Selisihnya $150 itu adalah bunga, itu adalah interest tuh, $150 itu interest. Bagi Anda itu beban bunga. Bagi bank itu pendapatan bunga. Beban bunga itu interest expense ya. Interest expense tuh bagi Anda tuh. Nah, bagi bunga adalah interest revenue atau pendapatan bunga. Gitu ya, sifat bunga itu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini bahwa jumlah bunga yang harus dibayar itu umumnya dinyatakan dalam tarif. Tarif itu nanti dalam persentase sepanjang periode waktu tertentu. 1 tahun, 2 tahun, ya sepanjang periode waktu tertentu itu maksudnya itu ya. Contoh lagi nih ya. Kalau Anda memakai $1.000 sepanjang 1 tahun. Ya, contoh tadi itu ya. Sebelum kemudian Anda membayar lagi tadi ya 1.150. Kalau tadi dikatakan di sini bunga itu dinyatakan dalam tarif, berarti ini tarifnya berapa gitu. Anda pinjam, Anda memakai atau Anda pinjam 1.000, kemudian harus mengembalikan 1.150. Berarti tarifnya berapa tuh? Tarifnya adalah bunga dibagi dengan pokok kalikan 100% atau 15%. Itu ya dalam tarif. Bunga itu biasanya dinyatakan dalam tarif. Ya, umumnya. Nah, ini adalah 15% tuh. Atau tadi misalnya bank mengenakan, Citibank mengenakan bunga 15%, bunga pinjaman misalnya 15%. Nah, kenapa kemudian bank bisa menentukan bunganya adalah 15%, kok tidak 10%, kok tidak 20% misalnya? Nah, itu ada faktornya. Yang salah satu faktornya itu adalah risk atau tingkat resiko kredit, resiko tidak membayar gitu. Katakan misalnya Anda punya 2 teman nih. Misalnya kita
Atau misalnya kita mau, atau Anda mau mengenakan bunga tuh, ada dua teman yang pinjam ke Anda sama-sama 500.000 lah katakan. Teman yang pertama itu ya katakan alim gitulah ya. Teman yang kedua itu agak gimana gitu. Kalau pinjam itu kadang nggak jarang kembali gitu. Maka ini adalah resiko, sehingga kemudian untuk teman yang selengean ini tadi bunganya itu lebih tinggi gitu daripada yang pertama tadi. Mungkin Anda terapkan yang pertama bunganya 10%, untuk yang kedua ini 15%. Karena risiko tidak kembalinya itu tinggi. Gitu ya, itu salah satu faktor yang menentukan interest rate. Kenapa 15%? Kok tidak 10? Kenapa tidak 20 gitu ya? Salah satunya tadi adalah karena risk atau risiko atau tingkat risiko kredit. Nah, gitu ya. Nah, untuk menghitung bunga berapa persen sih bunganya gitu ya, atau bunganya itu berapa dolar. Nah, untuk menghitung itu ya, dalam dolar nih ya, dalam nominal nih bunganya berapa, ini berapa rupiah atau berapa dolar. Ada 3 variabel yang harus Anda atau harus kita ketahui. Yang pertama adalah prinsipal, yang kedua adalah interest rate, yang ketiga adalah time. Prinsipal atau pokok adalah jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Contoh tadi adalah $1.000 tuh tadi pinjam dari Citibank, itu prinsipalnya adalah $1.000. Yang kedua adalah interest rate, persentase dari pokok hutang yang beredar. Contoh tadi adalah 15%. Kemudian time atau waktu, jumlah tahun. Kalau contoh tadi 1 tahun lah, bisa 2 tahun lah. Atau bagian fraksional dari tahun. Bagian fraksional dari tahun itu ya berapa? Berarti bulan ya. Apakah triwulanan, apakah semesteran, gitu ya. Ketika jumlah pokok bunga itu beredar, itu 3 variabel supaya kita bisa menghitung berapa sih bunganya, berapa dolar, berapa rupiah gitu ya. Prinsipal, yang kedua interest rate, yang ketiga adalah time. Nah, bunga itu paling tidak kita tahu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah bunga sederhana, simple interest. Yang kedua apa? Majmuk atau compound interest. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu simple interest atau bunga sederhana. Nah, bunga sederhana itu nanti ngitungnya hanya dihitung pada jumlah pokoknya. Jadi bunganya itu dikalikan dengan jumlah pokoknya, kalikan nanti periode gitu ya. Jumlah bunganya itu nanti adalah merupakan, jumlah bunganya itu nanti dalam rupiahkah atau dolarkah, itu merupakan pengembalian atas. Pengembalian atas itu kalau kita pinjam gitu ya. Kalau kita pinjam, kita kembalikan, nanti bunganya itu berapa, atau pertumbuhan dari. Kalau pertumbuhan dari itu kalau kita meminjamkan atau menginvestasikan. Dari apa? Dari pokok. Ya, pengembalian atas atau pertumbuhan dari pokok sepanjang 1 periode waktu. Ya, waktu ini nanti bisa tahunan, bisa fraksional tahunan. Fraksional itu bagian dari tahun ya, bulan gitu ya. Nah, rumus bunga sederhana ya P kali I kali N. Pokok kalikan suku bunga kalikan jumlah periode waktu. Nah, sesederhana itu untuk menghitung simple interest. Sehingga kalau kita ilustrasikan, misalnya kalau Anda meminjam $1.000, jangka waktunya 3 tahun, suku bunganya pakai suku bunga sederhana 15% per tahun. Sebetulnya tanpa dikatakan atau tanpa ada kata per tahun itu ya, tanpa ada kata per tahun itu sebenarnya bunga itu selalu menunjuk per tahun ya, seperti itu. Maka total bunga yang harus Anda bayar adalah 450. Total bunga ya, berarti kita menghitung bunga nih. Pokoknya tidak dihitung, maksudnya ini yang ditanyakan adalah bunganya itu berapa gitu. Ya, P kali I kali N. 1.000 pokoknya, prinsipalnya, kalikan 15% atau 0,15 kalikan 3 tahun. Ya, berarti berapa per tahunnya? Per tahunnya 150. Tahun kedua 150, tahun ketiga 150, sehingga totalnya 450. Jadi
Anda dapat 1.000, Anda kelola gitu ya, Anda diproduktifkan, kemudian tahun ketiga atau tahun pertama bayar bunga 150, tahun kedua bayar bunga 150, tahun ketiga bayar bunga 150 plus prinsipalnya kan dikembalikan juga gitu ya. Tapi Anda sudah putar itu uang 1.000 itu. Hanya saja di sini contohnya itu bunganya besar banget ini, gitu ya. Ini hanya contoh saja 15%, misalnya itu besar ini ya. Nah gitu, ini ilustrasi sederhana menghitung bunga sederhana tahunan. Bagaimana dengan yang fraksional? Dengan contoh yang sama tadi, misalnya 1.000 dolar 15% per tahun, tetapi jangka waktunya adalah 3 bulan. Ini fraksional, tidak sampai 1 tahun. Maka setelah dihitung, bunganya adalah 37,5%. Ya, bunganya PIN, P kali N, 1.000 kalikan 15% atau 0,15 kalikan 3 bulan. 3 bulan 15% itu per tahun, 1 tahun 12 bulan. Berarti per bulannya berapa? Berarti kalau 3 bulan berapa kan gitu. Berapa? 1.000 kalikan 0,15 kalikan 3 per 12. 3 per 12 itu ya seperempat itu ya 0,25 gitu. Terserah ngitungnya mau pakai apa. Tapi yang jelas bahwa 3 bulan itu ya berarti kalau 15% per tahun, kalau 3 bulan ya 3 per 12 gitu ya. Kalau 4 bulan ya nanti 4 per 12. Kalau 6 bulan ya berarti itu 0,5 ya, bukan 0,25 atau 6 per 12 gitulah ya. P kali I kali N. Fraksional seperti itu juga yang ngitungnya. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu compound interest atau bunga majemuk. Nah, kalau ini dihitung atas dasar pokok. Nah, dihitung atas dasar pokok, kalau sudah berhenti sampai di sini, maka itu simple interest. Kalau sampai dihitung atas dasar pokok selesai sudah, itu simple. Tetapi kemudian kalau majemuk itu ada tambahannya yaitu dan atas setiap bunga yang dihasilkan. Itu kalau compound interest, bunga majemuk itu nanti persentase bunganya bukan hanya dikalikan pokoknya saja. Nanti ya periode selanjutnya ya, kalau periode pertama sama saja sama dengan interest gitu ya. Nah, periode selanjutnya itu dikalikan juga dengan bunga yang dihasilkan gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Tetapi belum dibayarkan atau ditarik. Lah ini asumsinya ini pakai ini. Jadi selama misalnya jangka waktunya 5 tahun, selama 5 tahun itu nggak ada penarikan dari itu gitu ya. Tidak ada penarikan atau tidak ada yang dibayarkan selama 5 tahun itu utuh gitu. Pokoknya atau pokok prinsipal kalau 1.000 ya selama 5 tahun itu 1.000 terus gitu, nggak ditambah nggak dikurang. Asumsinya itu ya, tetapi belum dibayarkan atau ditarik, sehingga kita bisa menghitung compound interest dengan asumsi seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini bunga majemuk merupakan pengembalian atas, itu kalau kita meminjam, atau pertumbuhan dari, itu kalau kita meminjamkan atau investasi. Dari apa? Dari pokok selama, dikatakan di sini selama 2 periode waktu atau lebih. Karena kalau hanya 1 periode, maka nggak ada perbedaan antara simple interest dengan compound interest, itu nggak ada perbedaan ya. Artinya dihitung pakai simple interest atau compound interest hasilnya sama kalau hanya 1 periode. Maka di sini ada 2 periode atau lebih. Nah, seperti di atas tadi, di sini dikatakan bahwa pemajemukannya itu tidak hanya menghitung bunga atas pokok hutang seperti tadi ya di atas dulu ya, tetapi juga atas bunga yang dihasilkan sampai tanggal dari pokok itu. Ya ini ya, yang seperti di atas nih kan ya. Dengan asumsi bunga ini disimpan dalam deposito. Deposito itu kalau belum jatuh tempo kan nggak boleh diambil gitu kan. Ya, dari sini juga dengan asumsi belum dibayarkan atau ditarik. Sama ya, dengan asumsi disimpan dalam deposito. Yang kalau belum jatuh tempo ya nggak boleh diotak-atik gitulah ya. Nah, ini bunga majemuk itu seperti itu. Nah, kita akan ilustrasikan perbedaan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk
ya. Oh, perbedaannya itu di sini ternyata gitu ya. Nah, diasumsikan Anda punya, katakan ya, punya 2.000 dolar. 2.000 dolar itu akan Anda bagi 1.000 dolar, 1.000 dolar untuk Anda simpan di 2 bank misalnya ya. Yang pertama Anda simpan 1.000 dolar itu di bank pertama yaitu Last National Bank yang memberikan bunga 9% dengan bunga sederhana. Nanti bunganya sama ya, 9%. 1.000 dolar yang kedua Anda simpan di bank yang kedua yaitu First State Bank yang juga membayar bunga 9% tetapi dengan hitungan bunga majemuk ya. Nah, sekarang kita bandingkan atau kita compare antara perhitungan pakai simple interest dan pakai compound interest. Nah, seperti ini ya. Kalau Last National Bank tadi yang pakai bunga sederhana itu 9% dikalikannya pokok ya, sehingga bunganya 90 dolar, sehingga akumulasinya adalah 1090. Nah, periode kedua bunga 9% dikalikan, tapi tetap dikalikan dengan pokok ya, 90 juga, sehingga kemudian sekarang saldo akumulasinya 1090 tambah 90 1150, seterusnya seperti itu ya. Tahun ketiga juga 9% kalikan pokok. Nah, beda dengan First State Bank tadi yang pakai compound interest. Bunganya yang dihasilkan itu nanti juga dikalikan dengan bunga tingkat bunga ya. Kita lihat yang pertama 9% kalikan 1090 ya, 1090 kan sama ya. Makanya tadi dikatakan 2 periode atau lebih. Karena kalau hanya 1 periode antara simple dengan compound itu masih sama hitungannya ya. 2 periode atau lebih. Nah, ini nah, yang kedua atau periode kedua 9%-nya sekarang dikalikan dengan akumulasi saldo akhir tahun lalu yaitu 1090, bukan hanya 1000 saja ya. 98,1 sehingga kemudian akumulasinya menjadi 1188,1. Nah, itu akhir tahun kedua ini untuk menghitung awal tahun ketiga dikalikan dengan bunganya yaitu 9% dikalikan dengan saldo akhir tahun lalu yaitu saldo pokok plus bunga sampai dengan tahun lalu ya. Seperti itu kalau pakai compound interest, sehingga selisihnya lumayan tuh 25,03 ya selisihnya ya. Dan Anda kalau demikian yang 1.000 dolar diambil kemudian ditaruh di bank mana? 1.000 dolar diambil kemudian ditaruh di bank yang satunya. Bank apa? Last National atau First State. Kan tadi 1.000 ya. Nah, 1.000 yang satunya itu diambil dimasukkan ke bank ini gitu loh. Bank ini apa ini? First State ya, yang menghitung pakai pakai itu, pakai compound interest ya, lebih besar kan kayak gitu ya. Nah, ini perbandingan antara First State, antara Last National Bank dengan First State, antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Perhitungannya seperti itu ya. Oke. Nah, sebetulnya konsep nilai waktu uang itu sebetulnya ya, ini ingin mengatakan bahwa kalau Anda punya uang itu sebaiknya atau justru seharusnya toh itu diinvestasikan. Kecil-kecil juga nggak apa-apa kan, 10.000, 20.000 kan bisa diinvestasikan. Bisa beli emas ya bisa ya. Nggak tahu itu 10.000 itu dapat berapa, pokoknya masukkan aja misalnya kan kayak gitu ya. Gitu ya. Sehingga nilai uang itu tidak menyusut gitu ya, dimakan waktu, tidak menyusut. Kalau Anda punya uang hanya Anda taruh di dompet, taruh di bawah kasur, bawah bantal, nggak mungkin beranak ya, nggak mungkin beranak gitu ya, seperti itu. Jadi aset yang berupa kas ini adalah aset yang aktif tetapi tidak produktif. Kas itu adalah aset yang aktif tetapi tidak produktif. Sehingga kas ini supaya bisa produktif diubah menjadi aset yang lain dengan dibelikan persediaan bisa dijual baru produktif. Itu nanti akan ada pembahasannya di kas nanti. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat rumus dari compound interest.
compound interest atau rumus dari bunga majemuk itu adalah FV ke N atau future value dari future value ke N sama dengan PV present value kalikan 1 plus I pangkat N. FV nilai masa depan yang kita akan hitung dengan bunga majemuk. PV-nya jumlah investasi awal atau tahun ini karena dikatakan sebagai present value kalikan 1 plus tingkat suku bunga dipangkatkan jumlah tahun. FV sama dengan PV kalikan 1 plus I pangkat N. Misalnya nih kita menabung atau di sini Nova menyimpan uang $1.000 di Citibank dengan tingkat suku bunga 6% per tahun pakai compound interest. Maka tahun pertama ya 1060 ya. Jadi di akhir tahun pertama uang Nova itu menjadi 1060. PV kalikan 1 plus I pangkat N. Di tahun kedua, di tahun ketiga bisa dihitung. Di tahun keempat menjadi 1262. Buktikan coba. 1,06 pangkat 4 itu berapa? Buktikan coba. Di kalkulator ada pangkat enggak? Ada ya. 1,06 pangkat 4 itu berapa? Nanti kalikan 1000. Pembulatan itu ya. Nih. Ya. 1 plus I-nya 6% atau 0,6 berarti 1,06 pangkat sekian berarti pakai ini ya X pangkat Y ya. X pangkat Y berapa? 4. 1,262 1 koma ya berarti kalikan 1000 yang menjadi 1262. Nah itu. Nggak tahu, oh nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Saya nampilin kalkulator tuh di sini. Ya karena ini record, karena di record ya. Kalau 5 berapa, kalau 7 berapa nanti dihitung sendiri, masukkan ke rumus ya. Karena saya tampilkan nggak bisa ternyata pakai. Ya. Nah sekarang bunga majemuk yang non tahunan. Kalau tadi kan pakai tahun ya, sekian tahun ya, tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Nah, kenapa ada non tahunan ya? Karena ya kita menganggap bahwa sebetulnya perhitungan bunga itu selalu per tahun gitu. Padahal nggak seperti itu ya. Bunga majemuk itu di tabungan, di pinjaman dari lembaga keuangan itu bukan hanya tahunan ya, mungkin bisa kuartalan. Kuartalan itu berapa bulan? 4. Atau mungkin beberapa kasus bahkan justru harian tuh. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kita pun bisa menghitung jumlah bunga majemuk dengan pakai non tahunan. Hanya saja rumusnya sekarang berubah seperti ini ya. Nah, untuk mencari nilai masa depan suatu investasi yang dimajemukkan dalam periode non tahunan, maka sekarang rumusnya ya masih FV ya, masih future value sama dengan PV kalikan 1 plus I dibagi M pangkat NM, di mana M itu adalah jumlah berapa kali pemajemukan terjadi dalam satu periode. Itu yang M. Sehingga kemudian kalau tadi ada kuartalan itu berapa kali? Kuartalan itu 4 bulan. Ya. Berarti berapa kali? 3 kali ya setahun ya. Ya. Kalau triwulanan berapa kali? 4. Ya, jadi nanti kalau triwulanan M-nya 4. Kalau N itu tahun ya. Kalau N itu jumlah tahun. Kalau semester berapa kali?
2 kali dalam setahun. M-nya kalau semester dikatakan berarti 2 kali. Ilustrasinya seperti ini nih. Ditabung $100, tingkat suku bunga 12%, dimajemukkan kuartalan. 12% sekali lagi kalau tanpa dikatakan selalu menunjuk per tahun ini ya. 12% ini selalu menunjuk per tahun, dimajemukkan dengan kuartalan. Berapa pertumbuhan investasi di akhir tahun ke N? N-nya adalah 5. M-nya kuartalan berarti 3. FV sama dengan PV kalikan 1 plus I pangkat M. I-nya berapa? 12. M-nya berapa tadi? 3. 12 bagi 3 4% ya. Jadi 4%. Nah itu gitu ya, kita masukkan ke rumus. 1 plus 0,223 atau 1 plus 0,04 dipangkat 3 kali 5 atau 15. Coba dihitung benar nggak itu? Kok nggak tampil? 0,04 kalikan 0,04 pangkat 15 ya. 0 atau 4% ya. 0,04 dipangkatkan 15. Salah saya ngitungnya. 0,04 pangkat 15. Ya. 1 plus ya, 1,04 ya, saya salah ngitungnya nih. 1,04 pangkat 15 pangkat 18 benar ya, 1,88 sekian ya. Oke, dibulatkan 800. Seperti itu ya kalau ngitung fraksional, sehingga kemudian kita bisa menghitung kalau kuartalan, kalau semesteran, atau kalau setiap bulan selama sekian tahun, tinggal masukkan ke rumusnya. Nah selanjutnya ini kalau dihitung pakai perbandingan tadi ya antara Last National Bank dengan First State Bank, tapi ini dihitung dengan compound ya, per tahun ya. Ini ya. Berarti 20.000 tadi ya. Bunganya 7%. Nah, di sini kan berarti 20.000 bunga 7%, berarti di sini berapa gitu ya. Katakan ini X. Berarti ini 7%-nya kali X ya. Ketemu bunganya Y. Nah, berarti ini ketemu set. Berarti ini set kali 7% dan seterusnya. Ini ya. Sudah ada jawabannya, harusnya saya ya upload itu, ini nggak usah di ini ya, harusnya beda ya. Lupa saya tuh. Sudah ada jawabannya ya. Itu 20% kalikan 7 sama 40, 240 dan seterusnya. Sehingga bunganya kalau ditanyakan tadi bunganya berapa? $4.501 sampai tahun ketiga tuh ya. 4.000, besar banget tuh. Ya, 4.501. Gitu. Nah, kalau tadi FV atau future value, sekarang kita bicara tentang nilai sekarang atau present value. Nah, kalau nilai sekarang itu adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan, ya. Nah, apa yang dilakukan untuk menghitung present value itu, yaitu dengan pemajemukan terbalik. Untuk menghitung present value nilai sekarang dilakukan dengan pemajemukan terbalik, yaitu kebalikan dari compound value tadi ya. FV sama dengan PV kalikan 1 plus I pangkat N kalau tadi ya. Untuk yang future value tadi ya, FV sama dengan PV kalikan 1 plus I pangkat N. Yang tahunan tadi seperti itu. Nah, present value itu apa sih? Yaitu adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi kalau
kita mengharapkan investasi, kita menginvestasikan yang nanti katanya di tahun kelima itu menjadi 1 miliar misalnya. Nah, 1 miliar di tahun kelima itu setara dengan berapa rupiah sih di tahun sekarang gitu. Itu present value itu seperti itu. 1 miliar di tahun kelima itu disetarakan dengan tahun sekarang itu berapa rupiah sih? Itu present value itu seperti itu ya. Gitu ya, diterima berapa tingkat bunga tertentu, jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu yang akan datang. Nah, nanti pakai diskon rate ya atau tingkat diskonto ya, adalah tingkat pengembalian atas investasi beresiko sama yang akan didiskontokan, dinilai sekarang kan. Jadi asumsinya kalau misalnya investasinya sampai 5 tahun, selama 5 tahun itu resikonya sama gitu loh. Pakai asumsi itu ya, asumsinya resikonya sama. Rumusnya adalah ini nih. Pemajemukan terbalik. Kalau pemajemukan terbalik ya, kalau tadi EV sama dengan gitu ya, sekarang PV karena kita menghitung PV, menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi jumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Rumusnya adalah PV sama dengan EV kalikan 1 dibagi, nah, kebalikannya itu ya, 1 dibagi 1 plus I pangkat N, 1 per 1 plus I pangkat N. Kalau tadi kan 1 plus I pangkat N. Kalau dibalik berarti 1 per 1 plus I pangkat N. Itu ya. Sama ya, I-nya, N-nya sama, VV sama. Sehingga kemudian kalau ada seperti ini, isak permen, bukan permen karet, bukan ya. Ini kira-kira orang mana ini? Orang Ukraina, orang Rusia, Eropa, nggak tahu ya. Kalau Anda searching itu, ini laki-laki ini ya, apa perempuan nih? Ya, gagah ini, coba googling. Membutuhkan $20.000. Nolnya kebanyakan 1 ya, $20.000 dalam 4 tahun. Jadi orang ini di tahun keempat itu butuh uang $20.000. Nah, investasi yang harus dia tanamkan hari ini itu berapa, sehingga kemudian di tahun keempat ia mendapatkan $20.000 dengan discount rate adalah 12% per tahun dengan compounded. Jadi nilai sekarang itu yang dibutuhkan itu berapa dengan tingkat suku bunga 12 tahun, sehingga di tahun keempat itu nilainya setara dengan $20.000 gitu. Jawabannya berapa? 12.800. Jadi sekarang harus ada uang 12.800 diinvestasikan dengan investasi 12% dengan tingkat risiko sama asumsinya, maka akan mendapatkan $20.000 gitu ya. 1,12 pangkat 4, bener ya? 1,12 pangkat 4 itu berapa? 1,12. 1,12 pangkat 4, kalau 4 angka di belakang koma berapa? 1,5735. Ya, berarti benar Anda ngitungnya. Itu untuk apa? Untuk membagi 1 gitu ya. Berapa coba? Benar ya? Iya. 1 dibagi 1,5. 4 angka di belakang koma berapa tuh? 0,63 berapa? 1 dibagi 1,57 ya. Ya.
0,63 sekian. Kalau saya 55 karena 57-nya tadi 4 angka saya pakai. Gitu ya, sudah benar seperti itu. Nah, pembahasan tentang nilai waktu uang hanya sampai ini ya. Gitu. Saya tadi mengajarkan atau tidak mengajarkan bunga ya. Kita hanya melihat menghitung bunga itu seperti itu dan seterusnya ya, biar Anda tahu gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan sekian ya. Nanti Pak Budi habis ini. Habis ini siapa? Bapak Teguh ya? Oh sakit apa? Ya, kemarin ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.